Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari UPTD Wisata Kesehatan Jamu ada program baru podcast WKJ yaitu W-Info, di mana di program ini kita akan menyediakan berbagai info dari UPTD Wisata Kesehatan Jamu tentang kesehatan dan berbagai macam tanaman obat. Nah, untuk episode pertama ini kita punya narasumber yang cukup ganteng. Di sini ada Mas Bayu Triatmojo, yaitu sebagai ahli jamu di UPTD Wisata Kesehatan Jamu. Nah, buat teman-teman yang ingin menanyakan seputar tentang jamu dan kesehatan tradisional, bisa kirimkan pertanyaannya ke WKJ. Nah, di sini kita akan mengungkap rahasia jamu. Nah, gimana Mas Bayu? Udah siap belum nih memberikan info kepada teman-teman WKJ? Sudah siap dong Kak Mei. Nah, ini pertanyaan yang pertama, apa sih yang namanya jamu itu sih Mas? Gitu. Nah, jamu itu teman-teman Winfo adalah bahan atau ramuan yang berasal dari baik itu berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun sudah digunakan sejak zaman-zaman nenek moyang kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Kak Bayu, Indonesia itu kan kaya akan tanaman obat nih. Nah, biasanya nih bahan utama dalam membuat jamu itu apa aja sih? Nah, untuk bahan pembuatan jamu itu dari macam-macam Mbak Mei. Kalau tumbuhan itu mulai dari buah sampai akarnya bisa juga hewan atau mineral. Itu bisa digunakan untuk salah satu bahan baku jamu. Nah, jamu itu kan banyak manfaatnya nih. Manfaat dari jamu itu sendiri sebenarnya untuk apa sih? Kalau manfaat jamu sendiri banyak. Jamu itu hanya untuk orang yang sakit, tapi orang sehat juga bisa minum jamu. Jadi untuk pencegahan, meningkatkan kesehatan, pengobatan, kayak gitu bisa Kak Mei. Contohnya kalau untuk kecantikan ada lulur, ada masker, kayak gitu. Kalau untuk pengobatan biasanya jamu-jamu contohnya untuk gangguan pencernaan, untuk darah tinggi dan lain-lain. Wah, ternyata jamu itu kaya akan manfaat, tidak hanya untuk pencegahan, untuk kesehatan, kecantikan pun ada ya Kak Bayu ya. Nah, saat ini nih, kalau dulu kan jamu itu kita kenal jamu gendong. Nah, untuk era modern seperti ini gimana sih untuk inovasi dari jamu sendiri? Nah, jadi Kak Mi, sekarang kalau biasanya teman-teman yang muda itu nggak suka ya minum jamu karena rasanya pahit, nggak enak. Nah, sekarang banyak industri jamu yang membuat jamu itu nggak hanya minuman yang pahit, jadi bisa dibentuk ekstrak, dimasukkan kapsul, terus bisa dibuat teh. Dan minum jamu itu sekarang nggak hanya jamu-jamu yang kuno, tapi jamu kekinian ada, contohnya wedang telang, terus kalau kita punya sky blue dan lain-lain kayak gitu. Nah, di era modern ini tuh banyak sekali cara minum jamu yang praktis ya Kak Bayu ya. Dibikin kapsul, terus dibikin wedangan, ada juga teh. Seperti halnya yang diproduksi oleh WKJ ya Mas Bayu ya. Iya, benar Kak Mei. Nah, di WKJ sendiri kan kita pengobatan menggunakan jamu. Sebenarnya jamu-jamu yang digunakan di sini itu seperti apa sih Kak Bayu? Jadi jamu-jamu yang ada di WKJ itu sudah mengalami penelitian Mbak Mei. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman sobat sehat WKJ yang kalau pengen beli atau pengen berobat di WKJ, karena jamu-jamu yang ada di WKJ itu sudah terstandarisasi dengan bagus, kualitasnya juga bagus dan diresepkan oleh dokter yang ada di sini. Nah, itu info ini penting nih buat sobat WKJ sekalian, karena jamu yang di WKJ itu berikan untuk pasien itu sudah terstandarisasi dan melalui penelitian lama ya Kak Bayu ya. Iya, Kak. Nah,
Nih, untuk jamu sendiri kita udah kenal ya, banyak produk-produk kesehatan lainnya nih. Gimana sih cara bersaing jamu di era sekarang ini? Jadi untuk era sekarang jamu-jamu itu harus dikemas dengan bagus Mbak Mi. Jadi mulai dari packagingnya, rasanya dan lain-lain itu harus menarik pasien. Jadi selama ini kan jamu biasanya diminum orang-orang tua. Nah, gimana caranya jamu itu bisa disukai juga anak muda? Nah, selanjutnya nih, kita punya banyak produk jamu. Tips dan triknya nih untuk kita semua yang awam tentang tanaman obat, tentang jamu, biar bisa memilih bahan jamu itu yang berkualitas seperti apa sih? Nah, untuk tips memilih jamu yang berkualitas atau bahannya itu yang pertama dilihat secara fisik Kak Mei. Jadi ketika fisiknya itu bagus, terus masih segar, terus tidak ada jamur, kapang, itu masih bagus. Nah, untuk produk mungkin paling gampang ya. Kalau produk itu harus ada standarisasi dari BPOM, ada nomor registrasinya seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya memilih jamu segar, kita harus melihat bahan bakunya dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya sudah produk seperti ini, kita lihat lagi nih, sudah ada izin edarnya, seperti itu ya Kak Bayu ya, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Bayu, gimana sih masa depan jamu sendiri? Nah, kalau masa depan jamu sendiri itu lebih bagus Kak Mei. Jadi tren back to nature, kembali lagi ke alam itu sedang digalakkan oleh masyarakat umum. Jadi kebanyakan orang-orang itu bosen dengan pengobatan konvensional yang ada sekarang, mereka memilihnya untuk pengobatan alami seperti itu, karena kebanyakan trennya sekarang penyakitnya berubah dari dulu yang infeksius kemudian berubah menjadi tren-tren penyakit metabolik degeneratif. Nah, jamu itu cocoknya untuk salah satunya untuk penyakit-penyakit metabolik degeneratif, contohnya seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, itu bagus Kak Mi jika diminum dengan jamu. Oh, gitu ya. Berarti emang tren penyakit sekarang lebih cocok pengobatannya dengan jamu dibandingkan dengan obat-obat konvensional ya, berarti. Iya, nah, itu sobat WKJ. Nah, selain menjaga kesehatan juga dengan rutin olahraga bisa dibarengi dengan minum jamu juga. Nah, untuk penutup nih, pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan Kak Bayu untuk teman-teman WKJ, sobat-sobat WKJ untuk minum jamu? Nah, jadi teman-teman, apalagi yang muda itu dirutinkan untuk minum jamu, karena jamu itu tidak hanya untuk orang sakit, orang sehat juga bisa minum jamu supaya tetap sehat, bugar, nanti setelah tua dia atau menginjak tua dia tetap sehat, nggak sakit-sakitan seperti itu. Yuk minum jamu bersama-sama di WKJ. WKJ menjamu dengan hati.